Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan analisis uji autokorelasi Durbin Watson menggunakan program Minitab. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program Minitab, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari uji autokorelasi. Uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi. Uji autokorelasi digunakan ketika pola data bersifat time series. Nah, model regresi yang baik harus lolos dalam uji autokorelasi. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi yaitu uji autokorelasi Durbin Watson. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dari uji autokorelasi, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh data yang ada di program Microsoft Excel. Nah, di sini ada contoh data time series, di mana variabel yang digunakan yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen dengan jumlah data sebanyak 32 data. Nah, langsung saja kita lakukan input data dari program Microsoft Excel ke program Minitab. Nah, ini data ini kita copy lalu kita paste di program Minitab. Paste. Nah, seperti ini ya. Dimana di dalam video ini saya menggunakan Minitab versi 21 dan langsung saja kita lakukan analisis uji autokorelasi Durbin Watson. Caranya, kita bisa pilih Start, lalu pilih Regression, selanjutnya pilih Regression, lalu pilih Fit Regression Model. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Kita masukkan variabel dependent atau variabel Y ke kolom respon. Ini bisa pilih Select. Lalu kita masukkan variabel X1 dan X2 ke kolom Continuous Predictor. Kita bisa pilih Select. Nah, selanjutnya kita bisa pilih Result. Kita checklist Durbin Watson. Nah, ini ya. Lalu pilih OK. Dan yang terakhir kita bisa pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji autokorelasi menggunakan metode Durbin Watson. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji autokorelasi menggunakan metode Durbin Watson. Jika nilai Durbin Watson kurang dari nilai DL atau nilai Durbin Watson lebih dari 4 dikurangi DL, maka berkesimpulan terjadi autokorelasi, yang artinya tidak lolos uji autokorelasi. Dan jika nilai Durbin Watson berada di antara nilai DU dan 4 dikurangi DU, maka berkesimpulan tidak terjadi autokorelasi atau lolos uji autokorelasi. Nah, selanjutnya, jika nilai Durbin Watson berada di antara nilai DL dan nilai DU, atau nilai Durbin Watson berada di antara nilai 4 dikurangi DU dan 4 dikurangi DL, maka tidak ada keputusan atau tidak ada kesimpulan. Nah, dari ketiga kriteria pengujian ini, kawan-kawan semua harus mendapatkan hasil nilai Durbin Watson di antara nilai DU dan 4 dikurangi DU agar tidak terjadi autokorelasi atau lolos uji autokorelasi. Nah, di sini ada catatan sedikit ya. Untuk mencari nilai DU dan nilai DL, bisa lihat pada tabel acuan Durbin Watson. Nah, untuk tabel acuan bisa di-download pada link yang ada di kolom deskripsi. Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian uji autokorelasi Durbin Watson, selanjutnya kita bisa melakukan analisis output uji autokorelasi Durbin Watson. Nah, diketahui N atau jumlah data sebanyak 32. Nah, jumlah data yang ini ya jumlah datanya 32.
dan K atau variabel independen yang digunakan ada dua variabel. Nah, ini X1 dan X2. Maka berdasarkan tabel acuan Durbin Watson dengan alfa 5%, mendapatkan hasil sebagai berikut, di mana nilai DL sebesar 1,3093. Nah, akan saya tunjukkan untuk tabel acuannya. Nah, ini ya. Pada tabel acuan Durbin Watson, kawan-kawan semua bisa fokus pada K2 atau jumlah variabel yang masuk model independen, di mana di dalam video ini kita menggunakan dua variabel independen, yang artinya kawan-kawan semua bisa fokus pada K2. Lalu untuk N atau jumlah data sebanyak 32, di mana nilai DL sebesar 1,3093. Nah, ini ya, udah sama. Lalu untuk nilai 4 dikurangi DL yaitu sebesar 2,6907. Nah, sebentar akan saya hitung menggunakan kalkulator. 4 dikurangi DL yaitu 1,3093, mendapatkan hasil 2,6907. Nah, udah sama ya di sini. Nah, selanjutnya untuk nilai DU yaitu sebesar 1,5736. Nah, ini ya, udah sama. Lalu untuk nilai 4 dikurangi DU sebesar 2,4264. Nah, akan saya hitung ya. 4 dikurangi DU 1,5736, mendapatkan hasil 2,4264. Nah, udah sama. Selanjutnya untuk nilai Durbin Watson yang diperoleh yaitu sebesar 1,7459. Nah, ini ya untuk nilai Durbin Watson. Lalu untuk kesimpulannya atau hasil uji autokorelasi Durbin Watson, di mana nilai Durbin Watson yaitu 1,7459 berada di antara nilai DU yaitu sebesar 1,5736 dan 4 dikurangi DU yaitu sebesar 2,4264. Nah, ini ya untuk hasil akhir dari uji autokorelasi Durbin Watson. Lalu untuk tahap penarikan kesimpulan, data tidak terjadi gejala autokorelasi atau lolos uji autokorelasi dikarenakan nilai Durbin Watson statistik berada di antara nilai DU dan 4 dikurangi DU. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan uji autokorelasi Durbin Watson menggunakan program Minitab. Ya, saya akhiri. Selamat malam dan good luck.